Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Bulughul Maram. Hadis yang kedua, babnya adalah al-aslu fil ma'i taharah. Asal air itu suci. Asal air itu suci. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur, yakni suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang menajisinya sesuatu apapun. Akhrajahu thalathah wa sahhahahu Ahmad. Telah mengeluarkannya imam yang tiga dan disahihkan oleh Ahmad. Baik, pertama yang kita bahas adalah tarjamah rawi, yaitu biografi sang rawi, yaitu sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari berarti dari Ansar. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya, Al-Khudri. Al-Ansari Al-Khazraji dari Ansar dan juga dari suku Khazraj. Beliau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 kali perang. Jadi beliau ikut bersama Nabi berperang selama atau sebanyak berapa? 12 kali perang. Ya, tentu yang pertama beliau ikutan itu adalah perang Khandaq pada tahun kelima. Ya. Kemudian beliau ini menyimpan ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana min ulama'il ansar. Maka beliau termasuk ulamanya Ansar. Wa fudalaihim, dan termasuk fudala daripada orang Ansar. Wafatnya di tahun 74 Hijriah, itu wafatnya, ya. Dan dikuburkan di Baqi', ya, di pemakaman Baqi'. Oke. Kemudian ini hadis dikeluarkan ikhwan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ahmad. Maka kalau dikatakan telah dikeluarkan imam yang tiga, maksudnya adalah Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ibnu Majah nggak ikut. Itu kaidahnya. Kan imam yang empat itu, empat imam sunan adalah siapa saja? An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, sama Ibnu Majah, kan begitu. Nah, kalau imam yang tiga berarti Ibnu Majah nggak ikut. Faham? Ya, dan ditambah dengan Ahmad di sini. Yang mensahihkannya juga Imam Ahmad, demikian ikhwanillah. Nah, ikhwanillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini agak panjang, cuman diambil ringkasan hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi asal muasalnya adalah tentang sahabat yang bertanya pada Rasul, ana tawaddau min bi'ri Budha'ah. Apakah kita boleh berwudu dari sumur Budha'ah ya Rasulullah? Wahya bi'run yutrahu fiha al-hiyadu. Yang mana sumur Budha'ah itu, ya, yang suka dilemparkan ke dalamnya berupa bekas-bekas haid wanita. Begitu pula walhumul kilab, daging-daging anjing juga suka masuk ke dalamnya. Wannatan, juga berbagai macam sampah, ya, masuk ke sumur tersebut.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak ada yang menajisinya sesuatu apapun. Tentu hadis ini sahih ikhwan, dengan syawahid ya, dengan jalannya sendiri dan juga syawahid penguat-penguatnya ya di sisi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, sekarang bagaimana ya dengan penjelasannya atau syarahnya? Sebelum penjelasannya, ada catatan untuk kita semuanya. Sumur wudu'ah memang kotor, sampah-sampah masuk ke dalamnya ya, akan tetapi bukan berarti para sahabat jorok masukin sampah ke sumur, bukan. Akan tetapi maksud sumur tersebut kotor itu adalah tanpa sengaja sampah-sampah dari rumah-rumah warga masuk ke sumur tersebut karena dataran rendah. Jadi sumur tersebut ada di dataran rendah, ketika hujan turun ikhwan, membawa sampah-sampah yang ada di perumahan-perumahan para sahabat masuk ke dalam sumur tersebut tanpa sengaja. Jadi bukan para sahabat yang lemparin ke dalam sumurnya, nggak mungkin para sahabat jorok ya, tapi memang terbawa oleh air hujan ya, terbawa oleh air hujan masuk ke dalamnya berbagai macam sampah-sampah tadi gitu. Faham? Ini jadi catatan penting, jangan sampai ada asumsi, ada anggapan bahwasanya para sahabat bagaimana jorok, jangan ya. Sumur wudu'ah kotor oleh sampah dikarenakan terbawa air hujan. Oke. Baik ikhwan, kemudian selanjutnya di sini al-ma'u tahurun. Ini al di sini lil istidrak ala al-azhar. Jadi dia memang umum, semua jenis air pada asalnya adalah tahur, suci. Ya. Jadi kullu ma'in fahuwa tahur, setiap air itu tahur. La yunajjisu syai', ya. Ini ada nakirah fi siyaqin nafyi. Nakirah fi siyaqin nafyi. Ada isim nakirah tahu ya, yang tidak ada alifnya di sana, alif lamnya. Oke. Ini fi siyaqin nafyi, dalam redaksi penafian. Sehingga fata'ummu kulla syai'in, maka sehingga yang seperti ini menjadi umum untuk segala sesuatu. Jadi semua hal itu yang masuk ke air tidak menajisi air. Zahirnya ikhwan, sebelum kita menutup daras kita, bahwasanya air itu tidak menjadi najis dengan masuknya sesuatu, sama saja sedikit maupun banyak, walaupun berubah atas sifatnya, tetapi lam yabqa ala umumihi, tidak tetap atas keumumannya. Sebagaimana dikatakan An-Nawawi, wa'lam anna haditsa bi'ri buda'ah am makhsus. Ketahuilah bahwasanya hadis sumur buda'ah ini sifatnya umum tapi dikhususkan. Khussa minhu al-mutaghayyir binajasatin, dikhususkan darinya yang mutaghayyir atau mutaghayyir yang berubah atau yang mengubah binajasatin dengan najis. Fa innahu najisun lil ijma, sesungguhnya dia jadi najis berdasarkan ijma. Kalau dia mutaghayyir, berubah binajasatin dengan najis, maka dia menjadi najis berdasarkan ijma. Wa khussa minhu aydan, dan juga dikhususkan darinya maduna qullataini, kalau kurang dari 2 qullah. Idza laqathu najasatun, kalau ada najis masuk maka dia menjadi air najis. Fal muradu al ma'ul katsirul ladzi lam taghayyarhu najasah la yunajjisu syai'. Maka yang dimaksud, yang diinginkan di sini ikhwan, air yang banyak yang najis tidak bisa mengubahnya, maka si najis tersebut tidak menajisi daripada air itu. Ya. Wa hadhi kanat sifatu bi'ri buda'ah, dan ini adalah sifat bi'r buda'ah, yaitu sumur buda'ah. Kenapa? Sumur buda'ah airnya banyak. Kenapa Nabi mengatakan air yang suci tidak menajisinya suatu apapun, yang menunjuk ke sumur buda'ah? Karena sumur buda'ah airnya banyak, dalam.
Jadi bukan airnya sedikit lantas yang penting mah air tetap suci walaupun kemasukan bangkai, kemasukan apa. Enggak. Sumur wudhu'ah kemasukan sampah enggak pengaruh. Kenapa? Karena airnya banyak. Bisa dipahami? Oke. Dan hadis ini ikhwan adalah termasuk daripada jawami'ul kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan yang singkat, padat, pekat, memikat. Ya. Ini menunjukkan pada air itu suci, tidak menajisnya suatu apapun, seperti air apa? Laut, air sungai, air sumur, air hujan, ya. Nah, yang mana kita ketahui pada asalnya itu tidak dinajisi kan air-air tersebut. Demikian. Oke, ya. Itu dia pembahasan kita hadis yang kedua ini. Jadi ada hal yang perlu kalian perhatikan, airnya banyak, tidak berubah, gitu kan? Banyak, nggak berubah, pasti sesuai dengan ijma. Maka yang sedemikian, walaupun najis masuk, maka tidak termasuk air bernajis, air mutanajis, bukan termasuk mutanajis. Kalau banyak dan tidak berubah. Airnya banyak tapi berubah, maka najis berdasarkan ijma. Kalau kemasukan najis kemudian berubah, maka walaupun banyak maka najis. Airnya sedikit tidak berubah tapi kemasukan najis, maka najis. Airnya sedikit tidak berubah, kemasukan najis, maka najis. Kalau kurang dari 2 kullah. Airnya lebih dari 2 kullah, kemasukan najis, ya, tapi tidak berubah, bagaimana? Suci. Ya, kalau airnya kurang dari 2 kullah, kemasukan najis tapi tidak berubah, tetap jadi najis kalau kurang dari 2 kullah. Fahimtum? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.